Salam jumpa kembali di channel Yitra Devi Khairani pada mata pelajaran IPA kelas 9. Pembahasan kita sekarang adalah organ-organ reproduksi pada manusia. Jangan lupa. Nah, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kelas 9. Kita berjumpa pada pertemuan yang kedua ini tentang pelajaran IPA. Yang mana untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan pertama kemarin kita telah membahas tentang pembelahan sel. Coba siapa yang ada mencatat, siapa ada mendengar video audio ibu kemarin, ibu tanya dulu. Nah, pertanyaannya, apakah atau kenapa sel mau membelah? Apa alasannya sel mau membelah? Coba jawabnya. Yang pertama, menjawab. Yang kedua, dan yang ketiga, ya, jawabnya yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga untuk reproduksi. Nah, siapa yang menjawab benar? 100. Bagaimana dengan yang lain? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pada bagian B, yaitu organ reproduksi manusia. Nah, kita lihat dulu organ reproduksi laki-laki. Nah, coba jawab pertanyaan ibu sendiri dalam hati bagi yang laki-laki. Siapa yang pernah mimpi basah? Jawab sendiri. Nah, kenapa kita harus mempelajari organ reproduksi laki-laki? Pada wanita juga harus tahu itu. Nanti ada efeknya kalau kamu punya adik laki-laki, ya. Nah, coba kita harus mengetahui yang laki-laki apa saja organ-organ reproduksi. Nah, dulu kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana ciri-ciri dari anak-anak ke remaja? Kan sudah ada ciri-cirinya. Kalau yang perempuan salah satunya sudah mengalami menstruasi. Tapi kalau yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Nah, kita lanjutkan. Ini organ reproduksi laki-laki. Kita lihat dulu yang pertama. A. Itu namanya skrotum. Skrotum dia berjumlah 2 atau 2 buah. Fungsinya di sini adalah untuk menjaga suhu testis untuk memproduksi sperma. Yang kedua adalah testis. Ya, kedua adalah testis. Testis di sini gunanya untuk membentuk sperma. Tempat produksi sperma dibantu oleh hormon testosteron. Ingat ya, testis, testosteron, nama hormonnya. Kemudian yang C, itu seperti tanda koma, itu disebut dengan epididymis. Apa itu epididymis? Yaitu tempat penyimpanan sementara sperma. Ya. Kemudian yang D, itu kalau kita lihat tuh dari epididymis ada bertali sampai ke atas, itu disebut dengan vas deferens. Apa itu vas deferens? Saluran sperma yang menghubungkan epididymis ke kantong sperma. Nah, paham? Selanjutnya, terus gambaran kedua. Yang E, itu seperti biji kacang, itu disebut dengan vesicula seminalis. Apa fungsinya? Yaitu dia seperti adalah kantong sperma yang memiliki zat-zat yang diperlukan sperma. Jadi sperma itu dia hidup juga diperlukan zat-zat. Kemudian yang F, kelenjar prostat. Dia berada di bawah kantong kemih. Ini kantong kemih. Ya. Nah, apa fungsi kelenjar prostat? Ya, kelenjar prostat itu menghasilkan cairan bersifat asam. Gunanya untuk membantu keluarnya sperma. Kemudian lanjut, ada seperti bulat itu namanya kelenjar Cooper. Kalau tadi kelenjar prostat mengeluarkan asam, sedangkan yang Cooper mengeluarkan zat bersifat basa. Gunanya juga untuk membantu sperma keluar. Kemudian lagi ada saluran keluar. Itu disebut dengan uretra. Apa itu uretra? Saluran untuk keluarnya sperma atau urin dari tubuh. Yang terakhir adalah penis, yaitu alat tempat saluran urin dan sperma. Sudah paham itu? Nah,
Kita lanjutkan. Tadi di awal di gambar pertama, sel sperma itu dibuat dalam testis. Nah, bagaimana proses reproduksinya? Kita lanjut lagi. Proses reproduksi sperma disebut dengan spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses terbentuknya sperma. Nah, di mana terdapatnya? Di dalam testis tadi itu terdapatnya tubulus seminiferus atau saluran-saluran tubulus yang berkelok-kelok di dalam testis. Jadi, tepatnya sperma itu dibuat adalah di saluran tubulus seminiferus. Di mana tubulus seminiferus itu terdapat? Dalam testis. Nah, bagaimana prosesnya? Dilanjutkan. Sel induk disebut dengan spermatogonium. Dia pertama kali akan membelah secara mitosis, yaitu membentuk spermatosit primer. Hasil anakannya baru berjumlah 2N, disebut dengan diploid. Sedangkan yang B, spermatosit primer tadi akan membelah secara meiosis. Itu akan melalui fase 1 dan fase 2. Membentuk sel anakannya melambang N, separuh dari sel induk, disebut dengan haploid. Nah, dia berjumlah 4. Jadi kalau kita sebutkan 2N itu dibagi 2 lagi menjadi M4. Kemudian masing-masing sel N tadi, dia akan berkembang menjadi sel spermatozoa. Jelas? Jadi di mana terjadinya reproduksi sperma tadi? Ayo, di mana? Ya, yaitu di tubulus seminiferus. Nah, sekarang kita masuk lagi organ reproduksi wanita. Ya, bagi wanita. Nah, kamu harus juga mengenal apa saja organ-organ dalam tubuh kamu. Yang laki-laki juga harus mengenal. Ya. Kemudian ini yang pertama namanya adalah ovarium. Ovarium itu terdiri 2, kiri kanan. Apa fungsi ovarium? Yaitu untuk memproduksi sel telur. Sel telur dalam istilah biologisnya namanya ovum. Yang kedua, ada namanya infundibulum. Nah, infundibulum itu dia seperti corong. Gunanya, apabila ada telur yang matang di dalam ovarium akan ditangkap oleh infundibulum. Kemudian yang ketiga adalah tuba fallopi atau oviduct. Itu adalah saluran telur untuk menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsinya adalah tempat fertilisasi. Nah, apa fertilisasi itu nanti kita bahas. Kemudian ada dinding pembatas antara yang dalam dengan yang luar. Itu disebut dengan dinding rahim atau endometrium. Apa fungsi dinding rahim? Yaitu tempat menempelnya embrio atau sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian E, itulah namanya uterus atau rahim. Apa fungsinya? Ya, tempat berkembangan janin selama kehamilan. Nah, kemudian ada lagi namanya serviks. Ingat, ayo siapa artis yang mempunyai kanker serviks? Ingat? Ya, siapa? Juppe. Ya, adalah bagian bawah rahim yang menyempit. Nah, disinilah sel-sel yang tidak di serviks ini, sel-sel yang tidak diinginkan tumbuh, maka akan membentuk kanker. Kemudian lanjut, terakhir adalah vagina, yaitu tempat keluarnya janin saat melahirkan dan keluarnya darah menstruasi. Terakhir, H. Itu terdapatnya di depan infundibulum. Ini kan tadi infundibulum sini, B. Ini adalah ujung-ujung seperti jari tangan. Ya, apa itu namanya? Fimrae. Seperti jari tangan, ya gunanya untuk membantu menangkap sel telur yang matang. Nah, tadi Ibu terangkan adalah sel telur dibentuk dalam ovarium. Nah, di mananya betul terdapatnya? Kita lihat lagi proses pembentukan sel telur atau ovum. Disebut dengan oogenesis. Yaitu apa itu oogenesis? Proses pembentukan sel telur atau sel kelamin wanita. Itu terjadi dalam ovarium. Nah, bisa kita lihat ini. Di dalam ovarium itu terdapat ruangan yang disebut dengan folikel, yaitu tempat bakal sel telur. Folikel pertama disebut dengan folikel primer.
akan berkembang membentuk folikel sekunder. Dan akhirnya berkembang menjadi folikel yang matang. Nah, folikel matang itu nanti akan berkembang dia sel telur untuk sel telur yang matang lagi. Nah, di dalam ovarium itu terdapat dua macam hormon. Gunanya untuk membantu memproduksi ovum, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Ingat ya, pada wanita sel telur dibantu pembentukannya oleh progesteron dan estrogen. Sedang laki-laki tadi apa nama hormonnya? Nah, lupa namanya testosteron. Nah, kita lanjut. Sebelum sel itu berkembang, kita lihat dulu jumlah sel telur wanita. Sel telur wanita itu sudah terbentuk sejak dia dari dalam kandungan. Ya, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 2 juta sel telur. Ya, itu disebut dengan sel primordial. Ya, sel telur itu disebut dengan sel primordial. Bakal sel telur disebut dengan sel primordial. Kemudian setelah lahir sampai masa pubertas, nah sel yang tadi jumlahnya 2 juta tersebut akan bersisa menjadi 40.000 sel. Kemudian dari 40.000 sel itu yang berhasil matang sekitar 400 sel. Nah, bagaimana prosesnya? Proses oogenesis yang pertama adalah sel telur induk atau namanya oogonium itu membelah secara mitosis membentuk 2N diploid disebut dengan oosit primer. Kemudian oosit primer itu akan membelah secara meiosis fase 1 membentuk oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder membelah secara meiosis fase kedua. Itu disebut dengan membentuk ootit. Nah, kemudian ootit inilah akan berkembang menjadi sel telur ovum. Dia hanya berkembang satu, makanya sel manusia itu akan matang satu-satu, baik itu di ovarium kiri atau ovarium kanan. Ini kita akan bahas. Nah, paham itu? Nah, sampai di situ dulu bahan materi kita antara organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Sekarang demikian pembahasan materi kita sekarang. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.